Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang kita terima pada hari ini, yang wajib kita syukuri adalah nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lain yang tak pernah terhitung. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku kelas 9 dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara daring untuk melakukan satu kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang pekan lalu sudah disampaikan, yaitu teks pidato. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi teks pidato, sekarang ibu tanya dulu nih, bagaimana kabarnya kalian semua? Silakan jawab di kolom komentar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan bahas teks pidato bagian kedua, karena bagian pertama sudah kita bahas. Ini adalah salah satu materi bahasa Indonesia yang ada di kelas 9 SMP. Bersama saya Delia Paramita, salah satu guru di SMP Negeri 252 Jakarta. Kita simak materinya berikut ini. Silahkan kalian siapkan alat tulis. Kalau ada hal-hal yang penting dan khawatir lupa, silahkan kalian catat terlebih dahulu ya. Jadi dicatat terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya. Ketika ada hal penting, jadi langsung dicatat ya. Nah, ini materi kita secara keseluruhan dalam materi teks pidato. Pertama, kita membahas mengenai memahami pidato persuasif. Ini sudah dibahas di pekan lalu. Yang kedua, mengenai informasi dalam pidato persuasif. Ini juga sudah dibahas pekan lalu. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas 3 poin materi. Pertama, simpulan isi pidato persuasif. Bagaimana cara menyimpulkan isi pidato, kita akan bahas di sini. Yang kedua, seperti biasa, kalau kita belajar teks, pasti kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks pidato. Nah, hari ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, yang terakhir kita akan coba belajar bagaimana caranya menyusun pidato persuasif. Lanjut, kita bahas materi pertama mengenai simpulan isi pidato persuasif. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan ketika kita menyimpulkan isi pidato persuasif. Jadi 2 materi yang akan dibahas dalam poin ini ya. Lanjut saja. Ini adalah langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Bagaimana langkahnya ketika kita akan membuat kesimpulan ketika kita membaca atau menyimak pidato persuasif? Pertama, yang harus kita lakukan adalah memusatkan perhatian. Jadi, jangan memikirkan banyak hal, kita fokus, kita pusatkan perhatian kita pada pidato yang sedang kita simak atau pidato yang sedang kita baca. Kemudian, setelah kita memusatkan perhatian, yang berikutnya kita harus menyiapkan alat tulis nih. Karena agak sulit ketika kita harus merekam semua dalam isi kepala kita. Jadi untuk memudahkan mengingat, kita siapkan alat tulis, ada buku, ada pensil atau ballpoint. Setelah menyiapkan alat tulis, langkah berikutnya adalah mendengarkan atau membaca isi pidato. Udah siap nih alat-alatnya? Kita mulai deh dengarkan atau baca pidatonya. Yang keempat, kita catat ya, karena tadi sudah menyiapkan alat tulis, maka kita harus mencatat pokok-pokok pidato berupa informasi ketika kita melihat, membaca, atau mendengarkan pidato dan ada hal-hal pentingnya di sana. Kita harus catat ya. Kalau sudah kita catat,
baru deh kita simpulkan isi pidato persuasif yang kita dengar atau yang kita baca dari hasil catatan poin-poin penting pidato tersebut, ya. Jadi ada 5 langkah nih, mohon diingat. Pertama, kita harus memusatkan perhatian. Yang kedua, kita coba siapkan alat tulisnya. Yang ketiga, kita dengarkan atau kita baca pidato yang akan kita simak atau kita baca. Yang keempat, catat. Setelah kita catat poin-poin pentingnya, kita simpulkan. Nah, poin terakhir nih, setelah kita punya simpulannya, barulah kita tulis simpulan pidato persuasif itu ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kita sendiri, ya. Jadi tidak mengikuti bahasa pidato aslinya, tapi menggunakan bahasa kita sendiri. Sehingga ketika kita sudah menyimpulkan isi pidato, mudah bagi kita memahami apa sih sebenarnya inti dari pidato yang disampaikan. Seperti itu ya. Ini adalah langkah-langkah, diingat ya, ada 6 langkah. Kita ingat 6M ya. Kalau misalnya protokol kesehatan itu ada 3M, ada 5M. Kalau langkah-langkah menyimpulkan isi pidato, ingat 6M. Memusatkan perhatian, menyiapkan alat tulis, mendengarkan atau membaca, mencatat, menyimpulkan, barulah menuliskan. Gitu ya. Ingat langkah-langkah menyimpulkan isi pidato, ingat 6M. Kemudian kalau tadi sudah jelas, kita langsung ke poin kedua. Aspek yang harus diperhatikan ketika kita menyimpulkan isi pidato. Yang pertama, simpulan yang kita buat harus memuat pokok isi pidato, bukan hal-hal yang kurang penting. Tapi hal-hal pentingnya, pokok-pokok penting yang disampaikan dalam pidato tersebut. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Misalnya temanya tentang keagamaan, kemudian yang kita simpulkan malah tentang persahabatannya atau yang lainnya. Tapi tidak menyimpang dari isi pidato ya. Jadi harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, simpulan bukanlah komentar. Jadi bukan komentar kita nih, isi pidatonya kurang baik nih, kurang bagus nih. Bukan ya. Simpulan itu bukan komentar dari kita, bukan saran dari kita. Tapi isinya adalah benar-benar isi ringkasan pidato tersebut. Jadi tolong dibedakan antara komentar dengan simpulan. Kalau simpulan nggak ada komentar dari kita, tidak ada penilaian dari kita sebagai pembaca atau penyimak isi pidato terhadap isi pidatonya atau terhadap orang yang berpidato. Itu tidak ada penilaian, tidak ada komentar. Tapi kalau simpulan itu isinya benar-benar ringkasan dari isi pidato ya. Silahkan diingat baik-baik, tidak ada komentar di dalamnya. Jelas sampai sini ya anak-anak ya? Oke, semua anak-anak hebat, anak-anak pintar. Kita lanjutkan ke poin bahasan berikutnya. Di poin bahasan berikutnya lumayan butuh konsentrasi yang lebih. Jadi silahkan mulai untuk memusatkan perhatian kembali. Lupakan hal-hal lain yang kurang bermanfaat terlebih dahulu. Kita fokus belajar ke sini dulu. Ya, kita akan bahas struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Jadi fokus ya, kita lanjut struktur. Kalau belajar teks pasti belajar struktur dan belajar kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita sedang bahas teks pidato, maka kita akan bahas struktur dan kebahasaan pada pidato persuasif. Ini adalah struktur pidato persuasif. Ada 3 ya, ada biasa yang namanya pidato itu pasti ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, bagian pembuka itu isinya salam pembuka. Biasa ya, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat siang, atau salam-salam yang lainnya. Kemudian sapaan, kita menyapa hadirin yang hadir pada hari itu. Sapaan ini tingkatannya harus dari yang tertinggi. Kalau ada pejabat berarti pejabat yang jabatannya paling tinggi.
Misalnya kalau dalam upacara bendera setiap hari Senin di sekolah, sapaan pertama adalah untuk kepala sekolah. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 252 Jakarta. Kalau yang terhormat, anak-anak, perlu diperhatikan ya. Terhormat itu berarti kan paling dihormati. Jadi cuma ada satu yang terhormat itu. Berikutnya bukan yang terhormat lagi, tapi yang saya hormati. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 252 Jakarta, Bapak Ibu Guru, serta karyawan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Bukan seperti itu, nak. Kalau yang terhormat itu, itu artinya paling. Jadi paling dihormati itu hanya ada satu. Sisanya tidak menggunakan kata terhormat lagi, tapi yang saya hormati. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu ucapan syukur, misalnya alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu contoh ya. Kemudian ucapan terima kasih. Terima kasih kepada misalnya tamu undangan yang berkenan hadir di acara apa misalnya gitu ya. Nah, kemudian disebutkan tujuan pidatonya. Adapun tujuan dari pidato pada siang hari ini adalah untuk menginformasikan atau mengumumkan atau memberikan informasi mengenai kelulusan di SMP Negeri 252 Jakarta. Itu contoh ya. Jadi ini pembukaan, isinya ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan syukur, ada ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pembuka pidato tidak lengkap, tidak apa-apa. Tapi kalau lengkap itu jauh lebih baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah isi pidato persuasif. Isinya apa? Ya, isinya berarti inti permasalahan atau inti informasi yang ingin disampaikan seseorang yang sedang menyampaikan pidatonya kepada pendengar ya. Permasalahan harus diuraikan secara terperinci dalam isi pidato ya. Jadi isinya apa itu disampaikan dalam isi pidato. Terakhir itu adalah penutup. Nah, namanya penutup pasti ada di bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan. Simpulannya apa sih? Jadi kita harus mempersiapkan diri nih misalnya ya. Kemudian ucapan terima kasih kepada hadirin yang sudah menyimak pidato dari awal sampai akhir. Kemudian permohonan maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Setelah itu ada salam penutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh ya. Contoh bagian penutup. Kemudian kita harus paham nih antara ketiga struktur ini. Apa sih isi pembuka, apa sih isi dari isi pidato itu sendiri, dan penutup. Jadi tolong dibedakan antar ketiganya. Kalau kita sudah paham struktur pidatonya, kita akan lebih mudah ketika kita mau menulis sebuah teks pidato. Karena kita udah tahu nih, oh pertama harus ada salam pembuka dulu, kemudian harus ada sapaan dan lain-lain ya. Nanti kita belajar lebih lanjut mengenai teks pidato ini. Kita coba bacakan salah satu pidato. Silahkan kalian simak setelah pembahasan materi ini selesai ya. Oke, kita lanjut. Struktur sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya adalah kebahasaan pidato persuasif. Ada dua yang akan Ibu bahas di sini. Pertama ada konjungsi, kemudian yang kedua ada kalimat persuasif. Di konjungsi kita akan bahas pengertian dan macam-macam konjungsi. Ini cukup banyak, jadi mohon dipahami betul karena ini menjadi modal kalian memahami kalimat.
Jadi kita harus tahu konjungsi-konjungsi yang ada dalam kalimat sehingga kita bisa paham. Kalimat itu masuk ke dalam kalimat apa sih? Kalimat majemuk kah? Kalimat tunggal kah? Kalau kalimat majemuk, majemuknya majemuk apa? Nah, ini modalnya ada di konjungsi. Kita akan bahas sekarang. Kemudian ada kalimat persuasif. Ini kalimat-kalimat yang muncul dalam pidato persuasif, ya. Kita akan bahas pengertian juga ciri-cirinya. Lanjut, konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Nah, konjungsi secara umum adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Nah, istilah konjungsi juga disebut dengan kata penghubung. Ada konjungsi, ada kata penghubung atau kata hubung. Jadi kalau kita dengar konjungsi, ingatnya kata hubung ya. Menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Unsurnya bisa apa saja, apapun. Misalnya kata dengan kata, itu bisa menggunakan konjungsi. Setelah itu bisa klausa dengan klausa. Klausa satu dengan klausa yang lainnya digabungkan menggunakan konjungsi. Yang berikutnya kalimat. Kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dihubungkan menggunakan konjungsi. Maka dari sini lahirlah materi jenis-jenis konjungsi nanti ya. Kemudian paragraf bisa. Paragraf satu dengan paragraf yang lainnya dihubungkan menggunakan konjungsi, kata penghubung. Itu ya, pengertian konjungsi diingat. Jadi konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan. Pokoknya kata kuncinya konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Satu unsur dengan unsur yang lainnya. Ya, sampai sini paham ya? Kata kuncinya adalah konjungsi kata hubung. Kemudian kita akan bahas macam-macam konjungsi secara umum nih. Ya. Pertama, itu ada konjungsi intrakalimat. Jadi yang tadi Ibu minta siapkan alat tulis, silahkan dicatat nih. Ada konjungsi intrakalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Apa nih maksudnya? Intrakalimat berarti konjungsi itu ada di dalam kalimat nih, di dalam. Kalau antar berarti antar kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kalau antar paragraf berarti antara paragraf satu dengan paragraf yang lain ya. Lebih jelasnya nanti kita bahas satu-satu nih. Apa saja sih yang termasuk intrakalimat, apa saja yang termasuk antar kalimat dan antar paragraf. Kita akan bahas satu per satu. Pertama, kita akan bahas mengenai konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat itu artinya apa? Tadi yang Ibu sebutkan. Dia ada dalam satu kalimat. Konjungsi intrakalimat disebut juga konjungsi antar klausa. Karena di dalam kalimat itu ada klausa-klausa. Ada satu klausa, ada yang dua klausa, dan lain-lain. Jadi konjungsinya adalah, pengertiannya adalah konjungsi antar klausa atau konjungsi intrakalimat adalah kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih. Ya. Jadi posisinya konjungsinya ada di dalam kalimat. Nah, jenisnya ada yang korelatif, ada yang subordinatif, ada yang koordinatif. Jadi semua konjungsi ini posisinya ada di dalam kalimat. Ya, ada di dalam kalimat. Satu kalimat itu kan ditandai dengan satu titik di bagian akhir. Kalau dia kalimatnya adalah kalimat berita. Kalau kalimat tanya berarti tanda tanya, kalau kalimat seru berarti tanda seru, ya. Yang menjadi ciri kalimat adalah adanya intonasi akhir. Masih ingat ya? Intonasi akhir itu ada apa aja? Ada tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kemudian kita bahas satu-satu nih. Tadi kan ada korelatif. Konjungsi korelatif ini adalah bagian dari konjungsi intrakalimat. Apa konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan bisa dua kata, bisa dua frasa, bisa dua klausa yang memiliki status konjungsi yang setara.
Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, tapi setara. Artinya ketika kalimat menggunakan konjungsi korelatif ini, dia adalah kalimat majemuk yang setara. Kalau dia kalimatnya kalimat majemuk. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Contohnya ada baik dengan maupun. Nah, yang harus diingat juga bahwa konjungsi korelatif itu dari kata korelasi artinya hubungan. Maka sebuah hubungan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada dua unsur yang dihubungkan. Ketika seseorang punya hubungan, itu pasti dengan orang yang lain. Gak mungkin berhubungan seorang diri. Ya, ingat ya, konjungsi korelasi itu adalah hubungan. Nah, pasti konjungsinya ada dua, gak mungkin satu. Jadi dia dua konjungsi dihubungkan menjadi, dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Baik pasangannya dengan maupun, nggak boleh dengan yang lain. Jangankan dengan pun, bukan hanya dengan melainkan, entah dengan entah, sedemikian rupa dengan sehingga, tidak hanya dengan tetapi. Ini rangkaian atau pasangan-pasangan konjungsi korelatif. Ya. Jadi ingat, konjungsi korelatif itu dia menghubungkan dari kata korelasi artinya berhubungan. Jadi nggak mungkin satu konjungsi, tapi dua konjungsi yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Itu cara memudahkan kita untuk memahaminya. Kemudian yang berikutnya, kita akan bahas bagaimana contoh konjungsi-konjungsi korelatif ini kita gunakan dalam kalimat. Pertama, kita gunakan konjungsi baik dengan maupun. Ini yang pertama contohnya ya. Baik dengan maupun. Nah, ini contoh kalimatnya. Kopi bisa disajikan baik dengan menggunakan air panas maupun dengan menggunakan air dingin. Ini ada dua konjungsi nih, ada baik dengan maupun. Gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam soal ini dikasih titik-titik, kemudian konjungsi yang pas itu yang mana. Jangan tertukar pasangannya ya. Kemudian nomor 2, jangankan gaji, fasilitas penunjang pun tidak dipenuhi dengan baik oleh perusahaan itu. Konjungsi yang digunakan adalah jangankan dengan pun. Ini contoh ya. Kemudian yang ketiga itu entah dengan entah. Entah benar, entah tidak, berita itu masih saja simpang siur. Ini contoh-contoh penggunaan konjungsi korelatif dalam kalimat ya. Jadi digabung nih, ada dua nih. Dalam satu kalimat itu ada dua konjungsi, tapi dia satu kesatuan. Gitu ya. Dan statusnya nih setara ya, bukan bertingkat. Jadi majemuknya majemuk setara. Makanya tadi Ibu sampaikan bahwa memahami konjungsi itu penting karena menjadi modal kalian untuk memahami kalimat. Kalimat itu masuk ke dalam kalimat apa? Konjungsi apa? Kalimat majemuk kah? Kalimat setara kah? Kalimat majemuk bertingkat, setara atau yang lainnya. Jelas sampai sini ya? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ya, di klik tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal setiap materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Lanjut. Berikutnya adalah konjungsi subordinatif. Maksudnya apa nih? Kalau tadi korelatif, ingat korelatif itu dari kata korelasi artinya hubungan. Jadi dia ada dua konjungsi yang dihubungkan menjadi satu. Kalau subordinatif, ingat dia sub. Sub itu kan bawahan ya. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Statusnya berarti dia bukan lagi setara tapi bertingkat. Jadi yang disebut dengan konjungsi subordinatif, ingat sub. Ada sub-subnya, ada bagian-bagiannya. Adalah konjungsi yang menghubungkan bisa dua kata, bisa dua frasa, bisa dua klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Jadi kalau kalimat menggunakan konjungsi ini berarti dia adalah kalimat majemuk bertingkat. Maka penting bagi kita untuk memahami konjungsi jenis ini. Nah, macam-macam konjungsi subordinatif. Pertama, ada konjungsi atributif. Maksudnya apa? Konjungsi atributif itu artinya konjungsi yang menghubungkan kata
atau klausa utama dengan klausa penjelas. Jadi dalam satu kalimat itu kan ada klausa utama, ada klausa penjelas. Karena kalimatnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Contohnya nih atributif biar kalian langsung paham, kita langsung ke contoh kalimatnya. Yang atributif dulu. Nah, ini. Contoh atributif cuma satu, yang konjungsi yang. Kamulah yang mesti bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Nah, ini konjungsi yang digunakan adalah konjungsi yang. Konjungsi yang ini dia menghubungkan klausa utama. Ini klausa utamanya dengan klausa penjelas, ya. Paham sampai sini ya? Oke. Kita lanjutkan ke konjungsi subordinatif tujuan. Contoh konjungsinya ada agar, ada supaya. Kalau tujuan sudah jelas ya, artinya konjungsi yang tujuannya menghubungkan antara dua klausa atau lebih untuk tujuan tertentu. Misalnya, saya belajar agar pintar. Nah, tapi tidak boleh menggunakan dua kata ini dalam satu kesatuan, agar dengan supaya pintar. Kalimatnya menjadi kalimat tidak efektif, ya. Yang ketiga, ada konjungsi subordinatif syarat. Contohnya ada jika, jikalau, asal, asalkan, dan manakala. Konjungsi hubungan syarat ini artinya konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang tidak sederajat, yang menerangkan adanya hubungan syarat di antara keduanya. Jika A maka B. Misalnya gini, saya akan datang ke rumahmu jika ujian telah selesai. Nah, kayak gitu. Syaratnya datang ke rumahmu itu adalah ujiannya sudah selesai. Kalau ujian belum selesai, datang nggak? Enggak. Karena itu menjadi syarat, ya. Itu adalah konjungsi subordinatif hubungan syarat. Nih kita di posisi ketiga. Kemudian yang keempat, itu ada konjungsi subordinatif hubungan waktu. Nah, untuk konjungsi subordinatif hubungan waktu artinya konjungsi tersebut adalah yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sederajat, yang menerangkan adanya hubungan waktu. Nah, hubungan waktu ini kita bagi menjadi 4. Ada waktu permulaan, ada waktu secara bersamaan, ada waktu secara berurutan, dan ada waktu yang menandakan itu adalah batas akhir. Nih yang permulaan, contohnya sejak hari Senin saya sudah sakit. Ini berarti permulaannya di hari Senin, gitu ya. Kemudian pada waktu yang bersamaan, contoh konjungsinya sewaktu, tatkala. Sewaktu dia datang ke rumahku, hujan turun. Artinya dia datang ke rumahku dengan hujan turun, itu berada pada waktu yang sama, ya. Jelas ya sampai sini ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat nih menjelaskannya. Kemudian yang ketiga, waktu yang artinya berurutan. Contoh konjungsinya begitu, sesudah, seusai, sehabis, setelah, dan selesai. Sesudah mandi, saya sarapan. Hubungannya berurutan tuh. Mandi dulu baru sarapan. Makanya menggunakan kata sesudah. Atau menggunakan kata-kata yang lain sesuai dengan kebutuhan kalimat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan pengandaian. Hubungan pengandaian ya berarti konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang menerangkan adanya hubungan pengandaian. Jadi sesuatu yang diinginkan, andai-andai ya. Tapi belum terjadi. Kalau sudah terjadi bukan lagi pengandaian namanya. Contoh konjungsinya ada andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya, dan lain-lain, yang menandakan adanya hubungan pengandaian.
Misalnya, andaikan saya punya uang 1 miliar, saya akan berkeliling dunia. Apakah dia punya uang 1 miliar? Tidak. Itu hanya pengandaian. Jelas ya? Itu yang kelima, konjungsi subordinatif pengandaian. Kemudian yang berikutnya, konjungsi subordinatif konsesif. Apa sih konsesif artinya? Konsesif itu artinya konjungsi yang menyatakan adanya keadaan atau kondisi yang berlawanan dengan kenyataannya. Ya, antara dua klausa. Misalnya biarpun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, kendati pun. Nah, semuanya rata-rata berakhiran pun. Misalnya gini, biarpun sakit dia tetap datang ke sekolah. Itu kan ada dua hal yang berlawanan. Seharusnya ketika sakit ya istirahat di rumah, tapi hal itu dilawan dengan apa yang dia inginkan, yaitu dia tetap datang ke sekolah. Ini konsesif ya. Lebih jelasnya kalian boleh cek di KBBI apa arti dari konsesif. Kemudian ada pembandingan, pembanding. Nah, kalau misalnya nanti khawatir tertukar dengan perbandingan, kita ganti istilah pembandingan itu dengan perumpamaan ya. Konjungsi subordinatif hubungan perumpamaan, jadi seumpama. Nih, tapi boleh diganti dengan pembanding ya, pembandingan atau perumpamaan. Karena nanti ada konjungsi perbandingan, ini beda banget dengan pembandingan ya. Beda imbuhan di awal, maknanya sudah sangat berbeda. Konjungsi pembandingan atau perumpamaan ini contohnya seolah-olah, seakan, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, dan alih-alih. Jadi ya perumpamaan bukan yang sesungguhnya ya. Misalnya wajahnya sangat cantik seperti apa misalnya? Seperti bunga desa misalnya gitu ya. Itu perumpamaan saja ya. Namanya konjungsi subordinatif perumpamaan atau pembandingan. Kita sudah sampai pada 7 konjungsi subordinatif. Masih ada yang lain. Ini dia. Nah, ini masih bahas tentang konjungsi subordinatif. Yang berikutnya konjungsi subordinatif hubungan sebab. Ya, bahas tentang sebab-sebab. Kemudian contohnya ada sebab, karena, oleh sebab, oleh karena, dan lain-lain. Kemudian konjungsi subordinatif hubungan hasil. Ada sehingga, ada sampai, ada makanya. Kemudian alat itu dengan menggunakan atau tanpa menggunakan nih dengan. Berarti dengan pisau misalnya, dengan gunting. Tanpa pisau, tanpa gunting. Nah, itu alat ya. Cara itu sama, ada kata dengan dan tanpa. Dengan cara apa misalnya? Dengan cara melompat, dengan cara berteriak dan lain-lain. Itu hubungan cara ya. Ada kemudian yang berikutnya ada konjungsi subordinatif komplementasi. Apa itu komplementasi? Konjungsi komplementasi artinya konjungsi yang menerangkan bahwa satu klausa atau kalimat merupakan pelengkap dari klausa yang lain. Ya, nanti ini harus kita bahas contoh kalimatnya nih. Komplementasi, dia menerangkan bahwa itu adalah pelengkap, komplement, pelengkap saja ya, dari klausa yang lain. Kita langsung bahas contoh kalimatnya supaya tidak bingung. Contoh kalimatnya nih. Ibu mengatakan bahwa adik harus rajin belajar. Ya, ibu mengatakan bahwa adik harus rajin belajar. Di situ ada konjungsi komplement, yaitu bahwa. Ya, kita garis bawahi konjungsinya. Kita kasih tanda warna merah untuk memudahkan mengenali. Nah, kita bahas. Ibu mengatakan bahwa adik harus rajin belajar. Itu artinya
dari kata adik sampai dengan belajar ini adalah pelengkap saja, ya. Atau klausa bawahan dari klausa inti yang ibu mengatakan. Jadi ini adalah kalimat intinya adalah ibu mengatakan. Mengatakan apa? Mengatakan dari sini sampai sini kita ganti dengan kata sesuatu. Ibu mengatakan sesuatu. Apa sesuatu yang dikatakannya? Adik harus rajin belajar, gitu ya. Jadi ini adalah pelengkap dari ini. Kalimatnya kan nggak mungkin cuma sampai ibu mengatakan. Padahal itu intinya. Ibu mengatakan apa? Adik harus rajin belajar, bahwa ini adalah penjelas atau pelengkap dari klausa yang ibu mengatakan, gitu ya. Menggunakan konjungsi bahwa. Dan kalimat ini berarti kalimat majemuk bertingkat. Ketika kita analisis polanya untuk memudahkan, ketika kita analisis polanya, ini kan kita bisa ganti dengan kata sesuatu terlebih dahulu. Pola intinya berarti ini subjek, kemudian ini predikat. Dari sini sampai sini ini kan bisa kita ganti dengan kata sesuatu. Berarti dari sini sampai sini itu kita sebut dengan objek. Ini ya. Jadi pola intinya adalah SPO. S-nya ibu, predikatnya mengatakan bahwa adik harus rajin belajar, itu adalah objeknya. Kita ganti dengan kata sesuatu misalnya, supaya lebih memudahkan ketika kita menganalisis. Kemudian di bawah objek ini ada pola lain. Di bawah objek ini ada pola lain. Sebentar supaya lebih paham ya. Nah, pola lainnya adalah nih adik. Adik sebagai apa? Ini secara keseluruhan dia kan namanya objek. Objek dari ini nih. Tapi di dalam objek ini dia ada pola-pola lain. Ada adik, ada harus rajin belajar. Nah, ini adalah subjek. Kemudian harus rajin belajar itu satu kesatuan ya. Ini predikatnya. Kemudian belajarnya bisa jadi pelengkap. Jadi polanya SPO, di bawah O-nya ada subjek dan predikat serta pelengkap. Ini ya, supaya kita lebih memudahkan. Langsung ibu bahas contoh kalimatnya. Tentang konjungsi komplementasi. Kemudian, ini kita geser ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi perbandingan. Nah, konjungsi perbandingan itu artinya membandingkan. Nah, ini baru membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Ada sama, berarti membandingkan sesuatu hal yang sama. Ada lebih, berarti ada yang lebih, ada yang kurang, gitu ya. Ini konjungsi perbandingan. Kemudian ini adalah beberapa contoh penggunaan konjungsi subordinatif pada kalimat supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kamulah yang mesti bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Konjungsi yang digunakan adalah yang. Ini hubungannya apa? Kalau yang tadi apa yang pertama? Ya, betul. Yang ini adalah konjungsi subordinatif hubungan atributif. Oke, pintar. Berikutnya, program kerja sosial itu dilakukan agar lingkungan masyarakat lebih harmonis. Konjungsi yang digunakan adalah agar. Tadi sudah dijelaskan. Hubungan apa itu? Agar. Hubungan apa? Silakan ditulis. Hubungan agar. Oke, betul. Hubungan tujuan ya. Hubungan tujuan. Kemudian yang berikutnya, ini ada kesalahan ketik, tunggu sebentar.
Yang berikutnya, contoh kalimat ketiga. Hilya akan berkunjung ke rumah Reina, maksudnya ya, jika Hilya sudah punya ongkos. Nah, kalau belum punya ongkos ya tidak berkunjung. Konjungsi yang digunakan adalah kata jika. Apa jika? Hubungan apa? Ya, betul, hubungan syarat. Sejak. Aku sudah menyukainya sejak kami berkuliah di fakultas yang sama. Ada kata sejak, konjungsi sejak. Hubungan apa? Ya, betul. Hubungan waktu. Ini waktunya permulaan ya. Kemudian berikutnya, sekiranya aku tidak gegabah dalam mengambil keputusan, pasti aku tidak menyesal. Seperti ini. Nah, ini hubungan apa? Sekiranya. Hubungan? Iya, hubungan perumpamaan atau pengandaian ya. Pengandaian. Kemudian yang berikutnya, Ami tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas meskipun ini konsesif ya. Kemudian seakan-akan nih konsesif. Yang tadi konsesif meskipun, kemudian yang seakan-akan itu adalah pengandaian ya. Kita lanjut ke konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu lebih sederhana dari konjungsi korelatif, tapi sama, dia sama-sama menghubungkan konjungsi yang setara ya. Contoh konjungsinya ada dan, ada tetapi, ada atau, sedangkan. Ini contoh penggunaan dalam kalimatnya. Ayah sedang membaca Quran dan ibu sedang memasak di dapur. Konjungsinya adalah dan. Ini artinya penambahan ya. Kemudian atau, ini artinya pilihan. Bunda akan pergi ke pasar atau ke supermarket. Kemudian contoh yang lain, ayah sudah beberapa kali memanggilnya. Tetapi, ini ada kata tetapi. Kalau ada tetapi itu pasti sebelumnya ada koma ya. Karena ini adalah konjungsi pertentangan. Tetapi ia tetap tidak mendengarnya. Kemudian berikutnya konjungsi antar kalimat. Kalau tadi konjungsi intrakalimat, posisi konjungsinya itu ada di dalam kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat berarti di luar kalimat, karena menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Biasanya ada di awal kalimat. Contohnya, ada dengan demikian, ada sebaliknya, ada kemudian, sebenarnya, bahkan, dan lain-lain. Nih contohnya langsung. Mengkonsumsi mie instan secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Konjungsinya tidak ada dalam satu kalimat ini, tapi di kalimat yang lain. Dengan demikian, mengurangi konsumsi mie instan pun wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, orang tua itu selalu saja memarahi anak-anaknya. Akibatnya, nih konjungsinya ya, anak-anaknya pun menjadi takut dan tidak suka kepada mereka. Ini adalah contoh-contoh penggunaan konjungsi antar kalimat pada kalimat-kalimat. Kemudian yang berikutnya antar paragraf. Berarti dia menghubungkan satu paragraf dengan paragraf yang lain, sehingga menjadi satu paragraf yang koheren dan sistematis ya, karena ada penghubungnya. Contohnya, terlebih lagi, di samping, oleh karena itu, berdasarkan, jadi, dan lain-lain. Posisinya di awal paragraf. Kita lihat contoh penggunaannya. Ini ya, kita lihat contoh penggunaannya. Rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Ia sangat senang bermain-main bersama ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, Rindu tidak pernah manja. Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi, sekarang semuanya tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu terenggut darinya, kecelakaan penyebab semua itu. Terlebih lagi, nah ini berarti konjungsi antar paragrafnya yang digunakan. Bukan hanya ayahnya yang pergi, tetapi juga ibunya. Hanya Rindu yang bisa diselamatkan. Beruntung Rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Berdasarkan cerita Wargana, konjungsi antar paragrafnya adalah berdasarkan.
Mobil tiba-tiba oleng dan jatuh ke jurang. Warga yang melihat segera menolong. Akan tetapi, ini harusnya di sini koma ya. Ini konjungsi antar kalimat nih. Akan tetapi, posisi ayah dan ibu rindu yang terjepit menjadi susah untuk dievakuasi. Ini contoh penggunaan konjungsi antar paragraf. Ini ada kata terlebih lagi dengan berdasarkan. Sampai sini jelas ya terkait dengan pengertian konjungsi, jenis-jenisnya, dan contoh penggunaan dalam kalimat. Kemudian berikutnya adalah kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Jadi untuk memberikan pengaruh supaya mengikuti apa yang diinginkan penulis atau pembicara. Berikutnya ciri kalimat persuasif. Pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Ini ciri-ciri kalimat persuasif. Nah, terakhir kita akan bahas bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif. Pertama, langkah-langkahnya adalah tentu kita harus menentukan tema atau pokok pidato. Maka di tugas pertama, Ibu sudah minta kalian untuk menentukan tema itu dan menuliskannya di dalam kolom komentar. Kemudian yang berikutnya, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Misalnya, kita akan membahas tentang pelajar yang sukses. Ya, ini tema kita, pelajar yang sukses. Nah, yang kedua, kita harus mendaftar pokok-pokoknya. Pertama, misalnya apa sih yang disebut dengan pelajar yang sukses? Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya harus seperti apa sih untuk menjadi pelajar yang sukses? Nah, pokok-pokok seperti itu yang harus kita daftarkan, tulis ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus menentukan tujuan pidato. Untuk apa kita berpidato? Untuk mempengaruhi agar lebih banyak lagi pelajar-pelajar yang sukses misalnya. Kemudian kita buat kerangka pidatonya berdasarkan struktur yang sudah kita pahami dan kita pelajari. Kemudian dari kerangka tersebut kita kembangkan menjadi sebuah teks pidato. Jadi lebih mudah deh. Lanjut. Nah, ketika kita mau berpidato nih, kita harus persiapkan materinya dulu. Kita harus mempersiapkan siapa yang menjadi pendengar. Apakah itu anak-anak, apakah itu orang dewasa, teman sebaya, atau siapa. Kemudian aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato. Kemudian persiapan materi pidato nih, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus kumpulkan bahan-bahan, kita baca, kita searching, kita tanya-tanya, wawancara misalnya ya. Kemudian setelah itu kita baru susun menjadi sebuah kerangka. Nah, persiapan pendengar ketika kita akan menjadi seorang pendengar pidato ya. Pertama kita harus punya minat dulu. Kita harus fokus perhatian dulu tadi ya. Kemudian kita harus punya pemahaman. Kita harus punya kemauan. Kita harus berbuat dan bertindak. Jadi nggak cuma sekedar dengar kemudian setelah itu lewat. Tapi ya harus melakukan sebuah tindakan. Harus melakukan sebuah perubahan dari pidato yang kita dengar. Kalau ini sama ya, perhatian dan pengertian, maksudnya kita harus punya perhatian, kita harus punya pengertian yang lebih terhadap pidato yang kita dengarkan atau kita baca. Ketika pidatonya positif, baik, ya harus kita ikutin. Kemudian aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato tadi ya, kan dibahas di sini ada apa nih? Nah, ketika kita mau berpidato, kita harus mempersiapkan materi, kita harus mempersiapkan pendengar dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pidato. Nah, sekarang kita bahas aspeknya tuh apa saja. Pertama, ketika kita mau berpidato, posisi badan.
nggak boleh miring-miring, nggak boleh bungkuk-bungkuk, apalagi melayang-melayang. Jadi harus tegak. Kemudian suaranya harus jelas, ya. Nggak kayak orang kumur-kumur, tapi harus jelas. Mulutnya dibuka, minimal 3 jari masuk, ya. Kemudian kewajaran sikap. Jadi tidak berlebihan dalam bersikap, misalnya lari-lari, guling-guling misalnya di atas panggung. Nah, itu nggak boleh, ya. Atau terlalu banyak gerakan tangan karena gugup misalnya. Banyak garuk-garuk, banyak menggoyangkan tangan, dan lain-lain. Jadi harus mempersiapkan. Ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik, maka kita akan wajar dalam bersikap karena kita sudah siap untuk berpidato. Itu adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita mau berpidato. Ini adalah latihannya. Pertama, kita tuliskan sebuah teks pidato hasil karya sendiri berdasarkan tema yang sudah kamu pilih dan sudah kamu tulis di kolom komentar di video sebelumnya. Yang kedua, kita tentukan strukturnya. Yang ketiga, kita tentukan kebahasaan apa saja yang ada dalam pidato tersebut. Pidato hasil karya kamu sendiri, ya. Jelas ya? Kalau sudah, silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke gurumu masing-masing. Sampai sini, terima kasih. Ibu pertama berterima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi amal buat kalian dan ibu yang menyampaikan materi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.